Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abila Sita Zakira Utami, NIM 2024311124 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai hasil tugas dari minggu lalu. Nah, baik, di soal yang pertama, yaitu dalam satu ruangan memiliki luas tidak lebih dari 10 meter, memiliki ketinggian atap setengahnya dari luas. Kemudian arah cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 11 siang, langsung masuk dari salah satu samping ruangan tersebut. Kemudian ventilasi udara hanya didapat dari akses sentral yang berposisi dari atap. Kemudian akses pintu hanya memiliki satu pintu untuk masuk dan keluar. Dan cahaya dari lampu listrik yang berada 4 titik di setiap sudut ruangan. Meja kerja untuk pegawai direncanakan untuk 8 orang dengan fasilitas akses internet, komputer, atau laptop. Konektor satu daya yang berada di bawah meja, kursi kerja, satu dispenser di satu ruangan tersebut dengan perangkat minum. Dan tidak ada perangkat makan. Dan tidak terdapat toilet di dalam. Kemudian dari soal ini buatlah sketsa ruangan tersebut, analisis dan buatlah penjelasan terkait hasil analisis dengan ketertarikan IMK, kemudian berilah rekomendasi tentang ruangan yang dianggap untuk memenuhi kaidah IMK. Nah, di sini jawaban saya, di sini saya menggambar sketsa ruangan di sini. Nah, terlihat bahwa dari sketsa ruangan saya ini, saya mengambil ukuran luasnya itu 9 meter. Kemudian di sini terlihat sesuai dengan ketentuan soal, terdapat satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Kemudian ada dispenser, kemudian di sini ada 8 meja untuk 8 pegawai, kemudian ada pencahayaan lampu di 4 titik sudut ruangan, kemudian ada ventilasinya di sebelah sini. Nah, kemudian ada contoh denah ruangan yang lebih jelas lagi dari sketsa yang saya buat. Nah, di sini di interior areanya luasnya sekitar ya kurang lebih 9 meter, kemudian tinggi ruangannya yaitu 3 meter. Di sini terlihat ada satu pintu masuk untuk dan pintu keluar, di sini saya taruh dispenser dan mejanya saya jadikan satu di tengah untuk 8 orang. Nah, kemudian di sini saya akan menganalisis ruangan tersebut dengan kesesuaian IMK. Nah, yang pertama dari aspek ergonomi sendiri, yaitu ada posisi kursi yang memiliki sandaran yang baik untuk duduk lama di depan layar monitor. Kemudian di sini posisi meja juga cukup luas untuk satu unit komputer dan peralatan yang mendukung komputer tersebut. Jadi saya ibaratkan bahwa kurang lebih mejanya itu luasnya panjangnya sekitar 70 sampai 80 cm. Kemudian sirkulasi udara tidak ada jendela, terbuka untuk ventilasi alami. Kemudian cahaya lampu di 4 sudut ruangan yang harus diperhatikan lagi intensitasnya di sebelah sini. Kemudian ada meja yang dapat diisi dengan 8 orang. Nah, terlihat bahwa di sini tidak ada sirkulasi udara. Kemudian cahaya lampu cukup ya mungkin untuk penerangan ruangan. Tapi jangan lupa diperhatikan untuk intensitas agar tidak terlalu silau ataupun redup. Nah, di sini pintu satu arah juga harus diperhatikan apakah cukup lebar untuk evakuasi darurat nantinya. Nah, tadi di aspek ergonomi, sekarang saya ingin menganalisa dengan aspek interaksi manusia dan komputernya. Nah, dari gambar ini, maaf error. Nah, maaf dari gambar ini, sketsa di gambar ruangan tersebut terlihat bahwa meja berada di tengah ruangan untuk memberikan ruang gerak kursi tersebut. Nah, di sini saya sengaja menaruh di tengah ruangan agar di sini kursi bisa dapat maju, mundur, fleksibel, dan dia bisa diberikan ruang gerak pada kursi tersebut. Dan sekiranya juga pegawai tidak terlalu sempit untuk mau jalan keluar ataupun mengambil air. Kemudian konektor listrik di sini berada di bawah meja untuk menghindari kabel yang berserakan agar tidak tersandung. Nah, pencahayaan di sini kurang lebih cukup baik untuk melihat layar monitor. Kemudian di sini monitor sejajar dan mudah dilihat yang dapat meminimalkan pegawai untuk kelelahan mata. Kemudian dispenser diletakkan terpisah di sebelah sini agar berfungsi untuk mengurangi potensi gangguan saat mengambil air minum. Cahaya alami dari jendela sebelah sini kita bisa lihat mendukung ritme sirkadian dan
di sini kursinya juga empuk dan nyaman sehingga dapat mendukung kerja jangka panjang oleh pegawai dan juga dapat menambah efektivitas, produktivitas dari pegawai tersebut. Nah, dari sini juga saya ingin menyebutkan beberapa prinsip yang sesuai dengan interaksi manusia komputer. Yang di sini, prinsip di sini saya menggunakan yang pertama user centered design. Apa itu user centered design? Jadi di sini saya menaruh bahwa tempat beraktivitas pada ruangan tersebut berada di dalam tengah ruangan atau di center ruangan tersebut. Sehingga di sini dapat meningkatkan produktivitas dan bisa memberikan sedikit ruang gerak kepada pegawai dalam bekerja nantinya. Kemudian yang kedua ada prinsip accessibility and visibility. Apa itu? Yaitu pencahayaan cukup baik dan untuk melihat layar monitor, kemudian monitor tersebut sejajar dan mudah dilihat untuk meminimalkan kelelahan mata para pegawai tersebut. Nah, prinsip yang terakhir yang saya ingin beritahu bahwa ada prinsip konsistensi dan standar. Jadi terlihat bahwa di ruangan ini kurang lebih memiliki pengaturan ruangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas produktivitas para pegawai tersebut. Nah, dari analisis tersebut, saya juga ingin merekomendasikan kesesuaian ruangan tersebut sesuai dengan IMK-nya. Yang pertama, rekomendasi saya yaitu tambahkan tirai di jendela untuk mengatur intensitas cahaya alami, untuk mencegah silau layar nih misalkan, atau ada pantulan pada saat kita sedang bermain dengan komputer atau berinteraksi dengan komputer. Kemudian tambahkan ventilasi tambahan atau exhaust fan atau air purifier agar sirkulasi udara lebih baik. Kemudian penggunaan karpet atau panel akustik bisa membantu menyerap suara. Kemudian tambahkan elemen dekorasi seperti tanaman, poster motivasi agar suasana lebih mendukung nih mood kerja para pegawai tersebut. Kemudian harus dipastikan bahwa intensitas cahaya lampu harus sesuai dengan standar kerja dari keempat titik cahaya yang ada di ruangan tersebut. Nah, rekomendasi selanjutnya jika memungkinkan nih bisa mengurangi jumlah meja sehingga ruangan tidak terlalu padat. Maksudnya itu jika masih ada ruangan lain disarankan pegawai tidak bertumpuk dalam satu ruangan 9 meter tersebut untuk 8 orang atau dikurangi 2 orang atau 1 orang dan sebagainya. Kemudian dalam AC sentral tersebut juga harus dilakukan perawatan AC dan pembersihan debu. Dan terakhir, pastikan intensitas cahaya lampu sesuai dengan standar ruangan kerja. Standar ruangan kerja maksudnya itu di sini maksudnya adalah sepertinya ini intensitas cahaya lampu sesuai dengan standar ruangan kerja dan di sini sekiranya pegawai bisa diatur kalau misalkan jarak layar ke monitornya itu kurang lebih 50 sampai 70 cm. Nah, kemudian di soal nomor 2, terdapat satu aplikasi komputer yang difungsikan untuk transaksi penjualan barang. Anda diminta untuk menganalisis 3 interface, yaitu interface untuk proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dari barang tersebut. Kemudian yang B, interface yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang. Yang C, interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Nah, dari interface tersebut, harapan dari pemilik toko adalah aplikasi tersebut memudahkan penggunanya seperti layaknya terdapat informasi secara otomatis, misalnya ketika stok barang habis, ada informasi secara langsung tanpa harus menerima ketersediaan barang, dan pemilik owner dari toko mendapatkan informasi terkait transaksi penjualan dan lainnya dimanapun dia berada. Nah, di sini dari soal tersebut buatlah sketsa dari ketiga interface tersebut yang memenuhi kaidah IMK sesuai harapan dari pemilik toko dan operator dari aplikasi tersebut bila mana aplikasi yang sudah ada tidak memenuhi standar IMK. Nah, di sini saya akan menjawab yang soal yang pertama, yang A, interface untuk proses input data barang yang berhubungan dengan stok barang dan harga dasar dari barang tersebut. Baik, di sini terlihat ya. Di sini saya akan menjelaskan tampilan paling atas, yaitu di sini adalah logo. Misalkan logo yang akan ada untuk toko tersebut. Kemudian di sini ada lonceng notifikasi. Jadi lonceng notifikasi ini berfungsi nanti memberitahukan pemilik toko jika ada stok barang yang hampir habis. Jadi selain di sini ada juga nih di sini kayak sejenis warning atau stok penjualan menipis. Contohnya itu 5 barang hampir habis penjualan. Nah, di sini ada logo icon mata yang digunakan untuk melihat secara langsung nih
barang mana aja yang sekiranya sudah mau habis. Kemudian di sini terdapat juga kategori dan pencarian barang. Di sini ada tombol search untuk mencari barang apa saja yang kita ingin tambah barangnya, stok penjualannya. Kemudian bisa juga kita tambah tanpa kita harus mencari, kita cari di kategori, misalkan ada elektronik, perabotan, pakaian, makeup, ataupun buku. Kemudian di sini terdapat juga daftar stok penjualan yang memudahkan pengguna untuk memantau stok secara real time dan melakukan input data baru jika stok bertambah atau berkurang nih. Nah, kemudian kalau stok barangnya menipis misalkan, dia langsung bisa memencet tombol ini yang bawah ya, yang tanda plus ini, tombol icon plus bawah yang bulat ini yang berfungsi untuk biasanya kalau ditekan dia bakal muncul form input untuk memasukkan detail barang seperti nama, kategori, stok awal, dan harga dasar dari barang tersebut. Nah, terlihat bahwa di paling bawah ya, ada 3 icon navigasi utama. Nah, interface yang ini terdapat pada interface icon yang paling kiri, yaitu navigasi home untuk memilih toko tersebut. Nah, kemudian di soal yang B, yaitu interface yang berhubungan dengan transaksi penjualan barang. Nah, di sini terlihat bahwa icon navigasinya itu berada di tengah, kita jadi masuk ke interface yang di tengah. Nah, selanjutnya pada tampilan interface yang kedua ini, tampilan aplikasi transaksi penjualan yang berada di tombol tengah. Pada tulisan yang ini, baru terjual, ini adalah bagian yang menampilkan beberapa barang yang baru tersaji jual di toko tersebut. Jadi tampilan ini merupakan tampilan yang bisa ditampilkan oleh pembeli dari toko tersebut maupun pemilik toko tersebut nih. Nah, jadi di sini yang baru saja terjual itu ada misalkan botol minuman, dompet, headphone, ataupun candle. Nah, kemudian di sini juga ada tampilan bahwa tampilan transaksi yang terlihat bahwa misalkan ya menampilkan daftar barang yang sedang dibeli pelanggan dari masing-masing item. Nah, dari masing-masing item ini, dari pelanggan ini terlihat bahwa di item ini memiliki gambar produk di sini, kemudian nama produk, harga satuan, kemudian ada tombol minus dan tombol plus untuk mengurangi dan menambah barang, dan di sini ada terlihat icon tombol sampah yang untuk membatalkan membeli barang. Kemudian di bawah daftar produk nih, terdapat juga ringkasan transaksi berupa subtotal dan total. Jadi di sini ada subtotalnya, kemudian ada pajak nih, pajak penjualan, kemudian baru total. Baru terakhir, setelah kita ingin mengkonfirmasi untuk mengakhiri pembayaran, kita bisa memilih untuk bagaimana cara kita membayar barang-barang yang kita beli tersebut. Dengan 3 metode pembayaran disediakan oleh toko ini, yaitu dengan cara ATM, cash, dan QRIS. Nah, interface ini didesain untuk memudahkan proses transaksi penjualan dengan tampilan yang jelas sehingga dapat menampilkan produk ringkasan transaksi dan pilihan metode pembayaran secara langsung. Nah, kemudian yang C yaitu interface yang berhubungan dengan laporan penjualan barang. Baik, terlihat di sini yaitu kita berada pada tombol navigasi yang di paling sebelah kanan, paling pojok sebelah kanan, yaitu berisi laporan penjualan. Nah, interface ini di laporan penjualan terlihat ada tombol ikon unduh. Apa sih fungsinya? Jadi nanti di sini kita bisa mengunduh laporan penjualan dari harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Nah, pada bagian atas ini bisa juga pengguna memilih rentang waktu laporan harian, mingguan, bulanan yang memudahkan analisis data sesuai kebutuhan. Tanggal laporan yang sedang ditampilkan juga terlihat jelas di bawah pilihan periode. Kemudian di bawah ini terlihat nih ada 3 indikator utama. Yang pertama yaitu pendapatan. Dari pendapatan ini kita bisa lihat mau di hari apa pendapatannya, kemudian minggu, bulanan, maupun tahunan. Dan indikator selanjutnya yaitu transaksi. Terlihat bahwa ini adalah jumlah transaksi misalkan harian, mingguan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, indikator terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh pada periode-periode tersebut. Selain itu nih, di sini terlihat juga ada bagian barang terlaris yang menampilkan daftar produk apa aja yang memiliki penjualan tertinggi lengkap dengan nama, kemudian jumlah terjual berapa, dan gambar produk serta total penjualan dari masing-masing produk ini. Jadi di sini
pemilik toko bisa melihat nih, barang apa aja yang paling laris dibeli oleh pembeli. Fitur ini membantu pengguna mengidentifikasi produk yang diminati pelanggan secara keseluruhan. Tampilan ini memudahkan pemantauan toko dan evaluasi kinerja secara cepat dan informatif. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai PowerPoint saya yang berisi soal minggu lalu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.